Hujan turun deras malam itu, menghapus jejak-jejak kaki di tanah merah di sebuah desa terpencil. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah joglo tua yang tak terawat. Dindingnya menghitam, atapnya sudah ditumbuhi lumut, dan halaman depannya ditumbuhi semak liar. Tak ada yang berani mendekat. Mereka bilang, rumah itu milik Pak Wiryo, lelaki sepuh yang dulunya miskin, tapi tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Orang-orang dulu heran, warung kecilnya yang nyaris bangkrut tiba-tiba dipenuhi pembeli. Sawahnya yang dulu gagal panen, mendadak menghasilkan padi yang menguning tebal. Semua anaknya sukses, satu jadi pejabat, satu lagi pengusaha besar, tapi sejak itu juga satu persatu warga desa mulai menghilang. Malam ini Arga, cucu dari Pak Wiryo, pulang kampung setelah bertahun-tahun merantau. Ia tak pernah percaya cerita pesugihan yang beredar. Ia menganggap itu hanya gosip desa, tapi ibunya baru saja meninggal mendadak dan pesan terakhirnya hanya satu, jangan pernah buka kamar belakang rumah Eyang. Arga yang penasaran tetap memutuskan menginap di rumah joglo itu. Malam pertama ia mencium bau anyir darah di lorong menuju kamar belakang. Suara seperti sesuatu yang diseret menggema di bawah lantai kayu. Ia pikir itu tikus besar atau suara rumah tua. Tapi saat ia tidur, ia mendengar suara bisikan. Halus tapi jelas, akhirnya kamu datang sendiri. Arga terbangun. Pintu kamarnya terbuka sendiri dan dari lorong gelap ada sepasang mata merah menyala memandanginya. Keesokan paginya ia bertemu dengan Mbah Rono, tetua desa yang masih hidup. Mbah Rono mengatakan sesuatu yang membuat darah Arga dingin. Bapakmu dulu yang pertama ditumbalkan. Setelah itu setiap 7 tahun, satu anggota keluarga harus dikorbankan. Ibumu tahu, dia yang menyelamatkanmu selama ini. Tapi sekarang dia sudah tiada, dan tumbal itu belum terpenuhi. Arga tidak percaya. Ia pulang ke rumah dan memutuskan membuka kamar belakang itu. Ruangan itu gelap dan dingin, tak seperti bagian rumah lainnya. Di dinding tergantung foto-foto keluarganya, semuanya dalam figura hitam. Dan yang membuat Arga tercekik, ada foto dirinya di sana, tapi matanya telah dicoret dengan tinta merah. Tiba-tiba pintu menutup sendiri. Dari sudut ruangan, muncul sesosok makhluk tinggi, kurus. Kulitnya legam seperti arang terbakar, mulutnya penuh taring dan darah menetes dari dagunya. Ia tidak bicara, tapi suara-suara muncul di kepala Arga. Namamu sudah ditulis, jiwamu telah dijanjikan, berikan tumbal baru, atau kau yang akan dimakan. Arga pingsan. Ketika sadar, ia berada di ruang tamu. Tapi suasananya berbeda. Semua perabot tertutup kain putih. Rumah itu kosong, seperti tak pernah ditinggali bertahun-tahun. Di luar suara warga terdengar ramai. Mayat Arga ketemu. Di kamar belakang rumah Pak Wiryo, gantung diri. Mayat, Arga berdiri dan melihat ke tangannya. Ia tak punya bayangan. Tubuhnya dingin dan ketika ia berteriak, tak ada yang mendengar. Ia mencoba menyentuh pintu, tapi tangannya menembusnya. Ia telah menjadi bagian dari rumah itu. Malam demi malam arwah Arga terjebak, menyaksikan satu persatu keluarganya datang, hingga akhirnya cucunya sendiri pulang bertahun-tahun kemudian dan membuka kamar belakang yang sama. Dan makhluk itu tetap di sana, menunggu, tertawa, karena pesugihan itu tak pernah selesai. Ia lapar dan tumbal tak pernah cukup. Akhirnya, semua yang dicintai dimakan satu demi satu, dan rumah itu tetap berdiri, makin tua, makin sepi. Tapi jika kau melintasi desa itu, jangan pernah masuk ke rumah joglo yang berdiri sendirian di ujung jalan. Jika kau mendengar suara dari kamar belakang, jangan buka, jangan jawab, jangan lihat, karena bisa jadi kaulah tumbal berikutnya.